Pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Zulkifli Mansyah selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat, nanti tentunya kita akan lanjutkan perbincangannya lagi. Nah, kita juga kedatangan narasumber lainnya yang juga bergabung dalam perbincangan ini melalui daring, yaitu Bapak Sapta Nirwandal selaku Chairman Indonesia Tourism Forum atau ITF. Selamat malam Pak Sapta. Selamat malam, Mbak Putri Viola. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Sapta. Pak Sapta, ini kalau tadi sempat diutarakan juga oleh Pak Zul bahwa kesuksesan terselenggaranya gelaran MotoGP di Mandalika, di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menjadi bukti bahwa semua daerah di tanah air ini punya kekayaan, punya potensi untuk bisa menarik wisatawan, untuk bisa menyedot banyak sekali wisatawan domestik ataupun juga internasional, bahkan menjadi tuan rumah dari berbagai ajang, asal pendekatannya pas, asal ada cara-cara promosi yang juga pas. Nah, mungkin bisa diberikan tanggapan mengenai hal ini Pak Sapta. Ya, betul sekali menurut saya itu karena kita itu negara yang kaya ya, kaya akan alam, kaya akan budaya, dan tentunya kalau itu dikombinasikan dalam bentuk penyajian-penyajian atau bentuk olahan yang modern, olahan yang kekinian, bahkan juga dikemas dengan serta-merta dengan baik. Mestinya itu sangat didambakan oleh tidak hanya untuk orang Indonesia, tapi juga para peminat dari dunia ya. Jadi umpamanya seperti tadi. Kan kalau kita lihat Mandalika kan itu satu spot seperti BDDC dulunya. Sekarang jadi ITDC. Terus dikembangkan menjadi satu bentuk yang kalau saya lihat dari perspektif pariwisata itu adalah sport tourism ya. Jadi sport dengan tentunya dimensi turismenya juga cukup kuat. Nah ini bagian dari yang seharusnya kita harus juga menguatkan di situ, yaitu yang disebut MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibition atau event. Event itu ada selalu dua, olahraga maupun budaya. Menurut saya seluruh provinsi atau seluruh daerah di Indonesia pasti punya kekuatan untuk kita kembangkan dari sisi itu tadi, convention, conference, atau event, atau juga expo. Karena kita punya keunggulan kompetitif dan komparatif. Saya ambil saja contoh, ya kalau di daerah timur bisa saja tidak MotoGP, tapi juga layar. Itu juga bagian yang penting, kita negara kepulauan. Kita bayangkan, itu yang terkenal ada Copa Australia, ada Copa Amerika. Jadi satu saat juga nanti di timur atau juga di barat ada Copa Indonesia, yang isinya adalah sale yang berdimensi global dan juga peminatnya cukup banyak. Itu Mbak Putri. Jadi betul kalau itu saya setuju. Dan ini juga menjadikan kebanggaan bagi putra-putri Indonesia, kerja keras dari semua pihak. Mandalika itu berhasil menjadi revive atau rebound dari pariwisata kita yang terpuruk. Tentunya bagian pariwisata dunia yang juga terpuruk. Jadi ini mudah-mudahan dampak ekonomi yang sudah diukur ada 500 miliar, tenaga kerja yang tambah, UMKM, dan seterusnya itu juga memberikan dampak yang positif untuk kedepannya. Baik. Mungkin itu kita catat dan ini juga kerja keras tadi terutama dari Presiden dan para pembantu-pembantunya. Pak Sapta, pariwisata kita terpuruk di masa pandemi ini. Tadi Pak Zul sudah menyinggung mengenai harus adanya promosi yang tidak biasa, yang tidak konvensional. Sebenarnya promosi seperti apa yang pas untuk bisa menonjolkan ataupun juga mengolah kekayaan negara kita ini untuk bisa mendatangkan berbagai macam wisatawan datang ke Indonesia di masa pandemi ini, Pak Sapta? Ya tadi kan kita lihat dari event Mandalika ini kan ada 3 perspektif. Kita selalu mengutarakan itu soal ekonomi, dampak ekonomi. Kedua adalah dampak sosial dan juga termasuk kebangkitan yang berkaitan dengan yang tadi yang terpuruk dan seterusnya. Tapi jangan lupa ajang seperti motor GP ini juga adalah yang disebut dengan news value. Apalagi di abad sekarang ini atau di dunia modern ini, news value-nya itu sangat besar, Mbak. Kebayang nggak kalau dulu itu ya beritanya melalui yang konvensional, dari orang ke orang, mau promosional. Sekarang kalau satu juara MotoGP itu, followernya pasti ratusan ribu. Belum lagi yang sebagai penonton, itu juga akan banyak juga yang followernya ribuan. Sehingga kalau kita jumlah berapa juta follower yang bisa melihat Mandalika itu dalam bentuk apakah
Facebook, apakah Instagram, Twitter, dan seterusnya. Menurut saya ini adalah yang sangat mahal seperti itu yang belum diukur. News value-nya lebih besar daripada dampak ekonominya. Nah ini jadi Indonesia dikenal di seluruh Indonesia dan seluruhnya pasti itu, seluruh dunia maksud saya, dengan adanya event seperti itu. Nah oleh karena itu menurut saya kita harus juga perbanyak event-event baik sport maupun juga event yang sebutnya olahraga. Maksud saya budaya. Nah itu juga bagian penting yang bisa kita tampilkan karena kita kaya juga dengan budaya, dengan tampilan tentunya yang besar, yang mempunyai dampak di daerah dan seterusnya. Itu yang menurut saya. Jadi dari news value atau promosi di era pandemi ini menurut saya sangat penting. Kenapa? Online itu sangat membantu, Pak. Dengan dulu nggak ada teknologi, sekarang udah ada teknologinya. Semua orang bisa melihat dari dekat perlombaan yang ada di Mandalika atau di Lombok Tengah. Itu yang harus dilakukan. Bahkan ini sebutnya masih hybrid ya, masih belum full capacity dari jumlah orang. Nah ini kalau sudah nanti jumlah orang yang lebih banyak lagi, pasti dampaknya juga lebih besar untuk ekonomi lokal di situ. Baik, selain Pak Satan dan juga Pak Zul, ini kita juga sudah terhubung dengan narasumber lainnya, Menparekraf, Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri dan narasumber lainnya. Terima kasih TV One sudah mengundang. Ya, Pak Sandi saya lihat dari sini senyumnya mengembang, sepertinya masih happy dengan kesuksesan Indonesia menggelar MotoGP Mandalika kemarin, Pak Sandi. Mungkin bisa diceritakan, Pak Sandi. Terima kasih tentunya kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan MotoGP. Syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gelaran ini tentunya kita persiapkan, ikhtiar kita maksimalkan, tapi tentunya kesuksesan itu murni hasil dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan walaupun banyak catatan seperti cuaca maupun mengenai pengelolaan lalu lintas dapat kami sampaikan bahwa gelaran MotoGP ini sukses membangkitkan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat dan memperkuat nation branding Indonesia sehingga ini tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu dan bagian dari upaya bersama Bapak Presiden Joko Widodo untuk menata tatanan ekonomi baru Indonesia yang menuju pasca pandemi sekarang, Mbak Putri. Baik Pak. Ini kan kita juga harapkan Pak Sandi bahwa sirkuit Mandalika penggunaannya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Apalagi kalau kita lihat kita bisa mampu menjadi tuan rumah ajang internasional untuk kedepannya. Rencananya Pak Sandi, adakah kemudian event-event internasional juga yang sudah menunggu untuk diadakan juga di sirkuit Mandalika Pak? Ya tentunya suksesnya Mandalika ini kalau after event dari MotoGP kita bisa mengisi dengan event-event lain. Dan kekompakan semua instansi, lembaga, pemerintah pusat, daerah, seluruh pentahelix ini penuh dengan tentunya satu harapan bahwa beberapa event yang sudah ngantri untuk digelar di MotoGP mulai dari event balap mobil, balap motor nasional maupun regional serta event seperti lari, sepeda, jogging, sampai triathlon juga sudah mengantri ingin menjajal sirkuit Mandalika yang sekarang dinobatkan menjadi sirkuit terindah di dunia. Nah ini yang menjadi momen penting agar sirkuit ini akan terisi terus dengan eventnya. Tapi yang terpenting yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi MotoGP dan menentukan kebijakan bagaimana setelah ini kita persiapan karena World Superbike akan dilakukan tahun ini juga dan kita ingin mengundang beberapa event-event besar dunia untuk tampil juga di Mandalika. Selain itu, KEK Mandalika ini akan difokuskan untuk menarik pariwisata dan investasi. Oleh karena itu, kita harus gunakan pendekatan holistik agar event-event berkelas dunia dan investasi ke Mandalika ini bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita dan tentunya berujung pada penciptaan lapangan kerja.
Pak Sandi, kalau bisa dibilang sepertinya kesuksesan MotoGP di Mandalika kemarin jadi booster ya Pak ya, untuk perkembangan pariwisata yang kemarin selama pandemi ini rasanya jadi mati suri Pak kemarin. Tapi sekarang sudah mulai bergeliat lagi di berbagai sektor bahkan. Betul, jadi Mbak Putri kita lihat sektor-sektor seperti konstruksi dengan pembangunan jalan kawasan khusus, membuka lapangan kerja bagi lebih dari 300 orang. Sektor UMKM nih Mbak Putri ini, merchandising ada 3.000 masyarakat mendapatkan peluang kerja untuk mencetak merchandise dari kaos, dari mutiara sampai kerang dengan motif sirkuit Mandalika. Dari homestay ada 600 yang di Sarhunta, sekarang sudah kita verifikasi. Dari sektor transportasi dan logistik kekurangan sampai diimpor dari Surabaya dan Bali, sehingga 1.500 orang mendapatkan lapangan kerja. Kuliner, dari akomodasi yang existing juga, dan pariwisata lanjutan, karena setelah menonton MotoGP sebagian masih tinggal stay untuk mengeksplorasi keindahan alam, sosial dan budaya seperti desa wisata. Ini membuka lapangan kerja dari 35 sampai 50 ribu lapangan kerja baru. Baik, Pak Sandi, terima kasih untuk waktunya sudah menjelaskan bagaimana dampak dari gelaran MotoGP ini untuk berbagai sektor di tanah air. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses selalu.